Ya, jadi yang pertama kompleksitas, yang kedua adalah dari sisi reduce downtime, dan at the end of the day kita melihat juga Datadog membantu untuk mengatasi permasalahan dari sisi improving the efficiency itself gitu. Jadi gimana caranya sih kalau misalnya kita ada issues atau ada insiden, kita bisa cover itu tuh end to end gitu. Jadi akselerasi dan efisiensi. Hai Sobat Metro Data, selamat menyaksikan kembali podcast kali ini bersama saya Yulina Prawitasari sebagai Product Marketing Manager PT Mitra Integrasi Informatika. Nah, bersama saya telah hadir Bu Karina sebagai Sales Director Datadog. Hai Bu Karina, apa kabar? Baik, terima kasih banyak untuk undangannya dari Yuliana dari Mitra Integrasi Informatika, dan hai semua Sobat Metro Data, senang berada di podcast hari ini. Perkenalkan, nama saya Karina, saya Regional Director untuk Datadog di Indonesia. Nah Bu Karina, sebelum kita melangkah lebih detail nih mengenai pembahasan podcast kali ini, mungkin boleh diperkenalkan dulu nih, apa itu solusi Datadog dan bagaimana perkembangannya di dunia saat ini? Oke. Siap. Jadi Datadog saat ini merupakan number one observability platform gitu ya. Jadi kalau misalnya in the past banyak sekali perusahaan yang mengenal tentunya monitoring technology. Monitoring sendiri sebenarnya bukan teknologi baru, tapi konsep observability itu sendiri sebenarnya baru hadir I think sekitar 5 sampai 10 tahun belakangan, terutama di Indonesia gitu ya. Dan kita sangat bangga bahwa Datadog memang yang pertama kali untuk mengeluarkan konsep observability itu sendiri gitu. Kenapa namanya berubah menjadi observability saat ini? Karena tentunya secara requirements dari banyak perusahaan dan dari teknologi saat ini, perusahaan membutuhkan lebih banyak visibilitas gitu. Jadi kalau misalnya monitoring itu konsepnya lebih ke silos. Kalau misalnya zaman dulu kita berbicara mengenai hardware monitoring atau software monitoring, atau misalnya database atau network monitoring misalnya, saat ini dibutuhkan untuk teknologi itu tuh bisa menggabungkan semua kebutuhan ini menjadi satu platform gitu. Jadi memang Datadog unggul di observability. Kita saat ini menduduki peringkat sebagai nomor 1 di dunia, dan di Indonesia juga kita melihat ada banyak sekali traction, ada banyak sekali perkembangan dari sisi kebutuhan customers dari sisi observability saat ini. Menarik ya, karena memang kalau misalkan kita melakukan monitoring aplikasi satu persatu ya, baik itu aplikasi, network, dan juga database terpisah-pisah, itu lebih nggak terintegrasi lah. Betul. Dibandingkan satu platform observability yang memang sudah mencakup kebutuhan beberapa banyak modulnya ya. Betul. Mungkin kalau boleh diinfokan Bu Karina, modul-modul yang paling high gitu ya penerapannya ataupun solusi penerapannya di Indonesia itu apa saja gitu? Ya, jadi konsep observability itu sendiri biasanya bermula dari 3 pilar, which is infrastructures, lalu kemudian ada aplikasi gitu ya, lalu yang terakhir adalah dari sisi logs gitu. Jadi memang 3 pilar ini merupakan 3 pilar utama dari sisi observability, dan secara konseptual ketiga area ini tuh akan membantu customers kita dalam melakukan end-to-end troubleshooting sebenarnya. Nah, makin ke sini ada tren yang sangat menarik yang kita lihat di Indonesia, karena tentunya kebutuhan customers dari sisi end-to-end monitoring juga semakin bertambah. Jadi yang kita lihat itu tuh hanya monitoring dari sisi back-end, infrastructures, aplikasi, logging itu sudah tidak cukup gitu. Jadi kalau di Indonesia kita melihat ada banyak sekali kebutuhan untuk monitor end-to-end, misalnya dari mobile app, front end monitoring all the way sampai ke back end, lalu kemudian dengan banyaknya perkembangan ke arah cloud transformations, kita juga melihat ada banyak sekali kebutuhan dari sisi cloud security misalnya. Jadi dari 3 pilar, lalu kemudian dari sisi user experience monitoring sampai ke cloud security. Jadi itu area yang saat ini kita banyak lihat kalau untuk di Indonesia sendiri. Ya, oke. Berbicara mengenai adopsi cloud, kemudian juga beberapa observability use cases yang ada di Indonesia ya. Nah, tren-tren mana nih yang biasanya Datadog itu sudah mengikuti tren tersebut atau mempunyai solusinya untuk menjawab tantangan-tantangan di tren era saat ini nih, Bu Karina? Ya, jadi saat ini I think hampir semua perusahaan itu kan melakukan modernisasi gitu ya. Kita bisa melihat modernisasi secara internal technology stack, secara mereka punya infrastructure atau applications misalnya, and then at the same time juga dari sisi menyediakan
cara, misalnya contoh channel-channel untuk bisa improve end-to-end customer experience. Misalnya banyak sekali financial services yang mulai bikin mobile app atau hampir semua industri saat ini memiliki mobile applications, for example. Nah, untuk mereka bisa fulfill that requirements, mereka tentunya harus memiliki backbone secara infrastructure dan applications yang sangat agile. Dan kita melihat banyak sekali tren tentunya perusahaan melakukan migrations ke cloud gitu. Dan I think hal ini juga dibuktikan oleh banyak sekali hyperscaler yang saat ini melakukan investasi di Indonesia secara data center, for example. Dan tentunya dengan akselerasi digital dan migrations ke cloud ini, yang terjadi adalah satu sisi tentunya customers bisa menjadi lebih agile untuk bisa memenuhi kebutuhan customers, tapi pada saat yang sama tentunya secara teknologi juga udah berbeda cara penanganannya, akan semakin lebih kompleks, lalu cepat. kemudian betul developers misalnya kalau dulu rilis aplikasi hanya seminggu sekali atau even once a month misalnya, saat ini mereka bahkan melakukan daily release atau even release in a few times within a day misalnya. Jadi memang percepatan ini menimbulkan banyak sekali kompleksitas juga karena secara teknologi ada banyak yang harus dimonitor gitu, dan teknologi pun kita nggak ngomongin yang hanya monolithic applications, kita berbicara soal microservices, lalu kemudian juga secara customers itu mereka harus melihat juga dari sisi database-nya, network, area-area yang lain juga gitu. Jadi memang kita melihat adanya transformasi, tapi ada at the same time juga ada kompleksitas yang ditimbulkan dari adanya transformasi ini. Nah, Datadog sebenarnya kalau saya berbicara mengenai bisnis case atau area mana yang Datadog banyak memberikan peran atau membantu customers kita, tentunya adalah bagaimana kita membantu untuk reduce this complexity gitu ya. Jadi typically perusahaan ketika menggunakan Datadog tujuan mereka adalah untuk mengurangi kompleksitas gitu. Jadi dari yang dulunya mungkin mereka harus menggunakan 3-4 tools atau even more untuk bisa melakukan troubleshooting ketika ada isu, saat ini mereka hanya membutuhkan satu tools which is Datadog gitu. Jadi itu yang saat ini menjadi area yang paling sering kita lihat sebenarnya. Oke. Nah, apa saja nih Bu Karina permasalahan dan kebutuhan perusahaan yang dapat diatasi dengan solusi Datadog gitu ya, yang membedakan Datadog dengan teknologi serupa? Oke. Pertanyaan yang sangat menarik ya, dan sebenarnya I think jawabannya agak panjang. Cuman mungkin kalau saya coba simplify, secara permasalahan itu yang paling sering kita bantu untuk solve di customers itu tuh ada beberapa area. Tadi saya udah mention soal kompleksitas gitu ya, bagaimana kita membantu untuk troubleshooting itu bisa lebih cepat, terus kemudian juga orang yang involved juga jadi semakin sedikit. Intinya kita nggak perlu untuk reach out to so many different teams ketika melakukan troubleshooting misalnya. Yang paling signifikan dan yang terutama I think memberikan banyak manfaat itu adalah dari sisi pengurangan downtime gitu ya. Karena kan downtime sendiri kalau misalnya tidak dibenerin secara cepat, dengan banyaknya digital applications, hampir semua revenue stream yang udah mulai ke arah mobile dan digital, tentunya akan menyebabkan revenue loss gitu ceritanya. Jadi yang pertama kompleksitas, yang kedua adalah dari sisi reduce downtime. Dan at the end of the day, kita melihat juga Datadog membantu untuk mengatasi permasalahan dari sisi improving the efficiency itself gitu. Jadi gimana caranya sih kalau misalnya kita ada issues atau ada insiden, kita bisa cover itu tuh end to end gitu. Jadi akselerasi dan efficiency at the end of the day. Nah, di Datadog sendiri sebenarnya kita percaya secara produk itu tuh ada beberapa filosofi yang dibutuhkan untuk secara teknologi kenapa kita seberhasil saat ini gitu ya. Jadi mungkin berbicara sedikit soal history, Datadog dibangun di tahun 2010. Kita actually mulai dari infrastructure monitoring. Jadi infranya kita itu tuh menjadi backbone of the current solutions that we do have gitu. Mulai dari infrastructure kita keep on adding in a new offerings. Jadi mulai dari infra kita ke aplikasi, lalu kemudian ke area lain seperti database, kemudian networking. Kalau mungkin Yuli tahu produk kita saat ini, kita sudah memiliki lebih dari 27 line of product end to end dari infrastructure sampai ke cloud security dan incident management. Betul, gitu. Juga ya. Ya, dan yang membantu Datadog kenapa saat ini bisa secepat
saat ini itu tuh adalah karena investasi yang kita lakukan dari sisi research and development of product. Ya. Jadi Datadog spend more than 30% of kita punya revenue itu tuh balik ke R&D. Ini juga public information yang bisa dilihat di kita punya annual report, for example. Jadi memang ini sangat membantu kita untuk lebih disiplin ketika rilis produk and keep on answering requirements dari customers kita. Karena tentunya kalau kita berbicara monitoring 5 tahun yang lalu sama sekarangnya udah beda sekali. Sangat berbeda ya bukan? Ya. Dan kedepannya kita juga akan melihat kebutuhannya akan terus berubah gitu loh. Jadi R&D adalah satu hal yang sangat membedakan kita dari kompetitor dan I think saat ini we are very proud to say that kita satu-satunya observability yang spend that much in R&D gitu. And at the end of the day, karena R&D kita yang sangat robust dan kita put a lot of attention into kita punya R&D, kita kalau berbicara observability at the end of the day adalah dari sisi end-to-end visibility-nya. Jadi penambahan feature tadi membantu kita untuk bisa memiliki coverage end-to-end gitu. Mulai dari ketika developers create applications dari code yang mereka tulis sampai ke level backend aplikasinya, sampai ke level surrounding databases and networking devices, for example, sampai ke sisi security dan incident managementnya gitu. Jadi benar-benar kita cover end to end dan hal itu juga membantu kita untuk bisa mengatasi permasalahan dari sisi customers kita dengan jauh lebih baik. Berarti yang paling penting adalah continuity juga terhadap produknya ya Bu Karina ya? Betul, itu yang paling penting dan mungkin kalau bisa ditambahkan saat ini pun kita di internal pun kita even hardly catch up with the numbers of the new features yang saat ini dirilis gitu. Jadi customers kita juga ada banyak sekali yang sangat apresiasi ketika mereka memiliki partnership dengan Datadog, mereka bisa enjoy gitu loh untuk the new product, the new features yang sebelumnya mungkin 6 bulan yang lalu belum ada, mereka bisa ngobrol ke tim product managers-nya Datadog, and then it's probably already a part of the roadmap, and then 6 bulan kemudian itu udah dibikin sama timnya kita, gitu. Nah, kalau dari sisi cloud sendiri, apakah ada juga pembedanya nih Bu Karina dari sisi deployment mungkin ya? Ya, very good questions. Jadi saat ini salah satu kelebihan Datadog itu tuh juga Datadog secara observability platform itu tuh born in the cloud. Gitu ya. Jadi hal ini membantu kita di banyak aspek, terutama dari sisi scalability. Gitu. Mungkin ini juga relevan kalau dibandingkan dengan beberapa pemain monitoring yang memang mainnya di on-premises type of solutions, atau mungkin yang lebih kita ngomongnya custom yang harus dibikin secara manual sama teman-teman gitu kan. Zero lah ya. Betul, dan yang biasanya kan ada banyak effort yang harus dilakukan dari sisi mungkin harus build dulu infrastructure-nya, waktunya, requirement-nya kan, and then maintain-nya juga moving forward gitu kan. Jadi itu ada banyak effort yang harus dilakukan dan karena Datadog sendiri born in the cloud and we are purely SaaS solutions, hal tersebut sangat membantu kita untuk bisa terus menjawab scalabilitas dari customers-nya kita. Contoh, salah satu customers kita yang paling besar di dunia saat ini tuh adalah salah satu pemain kripto terbesar di dunia. Jadi memang jumlah data yang kita terima untuk dari sisi observability matrix-nya itu sendiri, kita menerima petabyte of data every seconds gitu. Jadi memang secara scale Datadog sangat scalable dan even dengan jumlah data yang sangat banyak tersebut, kita juga tetap bisa memberikan value dari sisi korelasinya gitu. Jadi kita tidak hanya scalable secara platform, tapi juga dengan scalable platform tersebut kita bisa menerima banyak data yang nantinya juga kita akan bisa bantu untuk melakukan korelasi end to end. Wah, gitu. Sangat menarik nih, Sobat Metrodata. Solusi Datadog nih bisa dibilang end-to-end dan juga memiliki continuity. Jadi para Bapak Ibu sekalian yang memang lagi mencari gitu ya solusi untuk observability, jangan khawatir bahwa nanti Datadog nih sebenarnya punya promise lah ya untuk menginvestasikan people-nya, resource terbaiknya untuk penerapan atau peningkatan feature-feature di produknya sendiri. Seperti itu. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong mengenai Datadog nih, jadi Datadog tuh sudah berapa tahun nih di Indonesia nih, Bu Karina? Pertanyaan yang menarik. Sebenarnya kita udah mulai ada customers di Indonesia itu dari tahun 2014. Oh, oke. Jadi long way back ketika mungkin kita belum punya office di Asia Pacific, sebenarnya kita udah punya sampai sekarang juga masih customer sih. Jadi unicorn, all of those big
startups, for example, mereka udah mulai pakai Datadog dari tahun 2014 ketika kita produknya cuma satu. Masih infrastruktur itu betul, tadi ya? Betul. Okay. Tapi memang kita actively coming into the market itu tuh sekitar 3-4 tahun terakhir. Okay. Dan sampai saat ini sebenarnya juga Indonesia menjadi salah satu fokus marketnya Datadog di Asia Pasifik gitu ya. Jadi kita growing the team dari yang dulunya hanya satu orang and then remotely supporting from Singapore. Saat ini kita sudah memiliki lebih dari saat ini ada 9 tim member kita yang ada di Indonesia, dan kita juga keep on investing our people juga untuk base di Jakarta untuk bisa membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk bisa eksplorasi observability solution. Oke, jadi dari timnya juga bertambah gitu ya. Nah, mengenai tim, kemudian investasi yang dilakukan Datadog di Indonesia gitu ya, tentunya mempunyai informasi gitu. Industri mana yang paling merasakan dampak positif nih dari platform Datadog ini sendiri? Ya, kita melihat sudah mulai balance ya. Jadi memang observability di Datadog itu dulunya kita banyak melihat di startup gitu. Jadi yang memang mereka mungkin born in the cloud and then they are built with microservices environment yang memang itu tuh menjadi typical teknologi yang kita banyak bantu untuk customers bisa melakukan observability end to end gitu. Jadi kebanyakan memang dulunya itu mulai dari startup type of companies, tapi makin ke sini kita juga melihat tren yang sangat konsisten across nggak cuma di Indonesia tapi juga di dunia. Karena traditional enterprises seperti banks atau even kita ngomongin BUMN, telecom companies, for example, even manufacturing, mereka pun sudah melakukan banyak sekali modernisasi, baik itu migrasi ke cloud atau mereka melakukan modernisasi, mereka punya internal stack of infrastructure and applications, atau misalnya tentunya yang tadi saya bilang adanya digital channel dan segala macam gitu. Jadi memang kita melihat mulai dari startup tapi makin ke sini pun ada tren yang sangat konsisten yang kita lihat di sisi traditional enterprise yang sudah melakukan modernisasi juga gitu. Di Indonesia saat ini Datadog sudah digunakan oleh banyak sekali telekom companies, lalu kemudian juga financial services juga sudah mulai menggunakan Datadog. And then at the same time tentunya any companies in all size yang sudah melakukan modernisasi dari sisi digital channel itu juga menjadi good fit-nya Datadog gitu. Oke. Nah, mungkin satu pertanyaan yang yang Bapak Ibu juga atau Sobat Metroda juga ingin tahu gitu. Ini kan dia born in cloud ya. Sedangkan sekarang kalau kita bilang di Indonesia sendiri tuh mungkin masih setengah lah ya. Atau kita masih tahap proses ke arah cloud gitu loh. Bagaimana cara Datadog sendiri meyakinkan nih bahwa it's okay nih? Ya, oke. Saya mungkin jawab dari beberapa angle gitu ya. Jadi mungkin di satu sisi, company yang menggunakan Datadog saat ini nggak semuanya ada di cloud gitu. Jadi Datadog juga memiliki kemampuan untuk bisa monitor on-premises environment. Even kita ngomongnya hybrid cloud dan also multi-cloud. Gitu. Jadi tujuannya Datadog adalah bagaimana kita bisa mengkonsolidasi gitu. Dan di banyak sekali use cases yang kita bantu saat ini, kita melihat tidak hanya company yang menggunakan cloud aja yang bisa menggunakan Datadog gitu. Jadi kita juga masih punya banyak sekali customers yang masih di on-premises environment, tapi mereka juga menggunakan Datadog untuk melakukan end-to-end observability kita ngomongnya. Jadi it's not just for the customers yang sudah mulai ke arah cloud, itu yang pertama. And then at the same time yang kedua adalah kami juga di Datadog tentunya menaruh perhatian yang sangat besar untuk dari sisi security platformnya kita gitu. Jadi ada banyak sekali mungkin sertifikasi yang sudah di-obtain oleh Datadog saat ini end to end. Jadi kita punya informasi tersebut di websitenya kita, lalu kemudian juga banyak sekali sertifikasi security yang tentunya customers kita bisa mendapatkan akses ke dokumen tersebut. Dan essentially kita cover itu tuh end to end gitu. Jadi nggak cuman secara platform tapi juga secara data. And then at the same time kita juga menyediakan preventive mekanismenya. Jadi secara platform kita udah secure nih platformnya Datadog, Yuli. Tapi at the same time juga kalau misalnya customers mengirimkan
informasi sensitif itu kan kita juga nggak bisa kontrol sebagai platform. Akan tetapi di Datadog kita punya mekanisme juga kalau misalnya itu benar-benar kejadian, let's say ada sensitive data yang dikirimkan ke Datadog, for example, kita punya built-in features untuk bisa bantu scrape out that data out of the platform secara otomatis gitu. Jadi kita sudah cover area ini mulai dari keamanan sisi platform, lalu kemudian juga untuk mekanismenya ketika customers menggunakan Datadog sebagai platform, kita bisa bantu juga untuk menjaga jika ada kejadian yang terjadi, let's say pengiriman data yang salah atau secara tidak sengaja, kita bisa bantu untuk prevent that from happening gitu. Jadi in general, I think Datadog sangat berkomitmen untuk membantu perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, customer-customers kita juga untuk selalu tetap comply gitu. Nah, Sobat Metro Data, sangat menarik ya kita mendengarkan bahwa solusi Datadog sendiri itu dapat end-to-end solution dan juga dilengkapi dengan sertifikat security yang ada. Jadi walaupun dia born in cloud gitu ya, tetap comply dengan regulasi ataupun beberapa peraturan yang ada. Nah, Bu Karina, karena dia born in cloud gitu ya, jadi dia juga memiliki satu keuntungan sendiri ya, di mana sekarang udah banyak sekali nih cloud provider yang masuk ke Indonesia. Mungkin boleh diceritakan bagaimana kemudahan yang bisa didapatkan apabila salah satu customer atau Sobat Metro Data sudah memiliki cloud provider yang ada. Ya, jadi saat ini Datadog sebagai company menjalankan strategic partnership dengan top 3 hyperscalers lah ya di dunia saat ini. Jadi memang kita memiliki partnership yang sangat baik dengan mereka. Lalu kemudian juga, for example, untuk top 3 hyperscalers kita juga memiliki joint roadmap secara produk sama mereka. Jadi misalnya cloud provider ini mengeluarkan features baru untuk mereka punya cloud services, for example, kita akan menyediakan monitoringnya secara built-in, secara default, immediately kita juga akan rilis gitu. Jadi antara product managers dari sisi Datadog dengan product managers dari sisi hyperscalers, kita juga ada tim khusus yang menjalankan partnership gitu. Jadi kita terus catching up dengan features-features yang ada diberikan sama cloud provider tersebut, immediately kita akan bangun untuk solusinya gitu. Nah, selain itu juga I think in general banyak sekali perusahaan yang menggunakan Datadog itu tuh untuk multi cloud monitoring gitu. Jadi instead of mereka pakai monitoring yang terpisah untuk different type of cloud provider gitu ya, karena kan kita melihat banyak sekali perusahaan saat ini kan mereka tidak mau dikunci oleh hanya satu cloud provider, karena kan mereka menggunakan berbeda different cloud provider untuk use cases yang berbeda misalnya. Jadi kita membantu mereka untuk bisa memiliki end-to-end observability untuk melihat bagaimana all of those cloud provider multi cloud kita jadiin jadi satu platform. Gitu. Oke, nah berbicara tentang cloud nggak jauh-jauh nih dari AI. Oke. Nah, bagaimana nih Datadog menjawab tantangan AI nih yang saat ini sedang melanda di seluruh dunia? Ya, I think pertanyaan yang sangat menarik ya, karena saat ini I think hampir semua pemain teknologi mau itu di bidang apapun semuanya kita ngomongin AI. Betul. Gitu. Nah, sama dengan Datadog ada beberapa fun fact sebenarnya. Jadi di kita itu tuh mungkin kalau teman-teman tahu pemain AI di dunia, saya mungkin nggak mention namanya, yang ada di US yang memang menyediakan platform AI itu tuh banyak sekali yang menggunakan Datadog untuk observability solutions gitu. Jadi mereka adalah customersnya kita karena memang tadi saya sudah sebut secara value propositions kita bantu untuk end to end, and then secara scalability juga kita sangat tinggi gitu ya. Jadi secara fun fact banyak sekali AI provider yang menggunakan Datadog sebagai observability solutions. Wah. Ya, jadi Datadog sendiri melihat AI itu tuh dari berbagai macam angle sebenarnya. Tadi saya udah mention soal ada banyak sekali perusahaan di dunia yang penyedia teknologi AI yang menggunakan Datadog sebagai observability platform. Tapi at the same time juga di platformnya Datadog sendiri juga kita memiliki built-in AI capability gitu ya. Jadi Datadog juga percaya AI tanpa data yang baik dan benar dan yang lengkap itu juga tidak akan memberikan solusi yang komprehensif ceritanya. Jadi di Datadog kita punya built-in capability yang namanya Watchdog yang membantu banyak sekali customers kita untuk bisa identify blind spot, patterns ceritanya. Jadi kalau misalnya ada perubahan dari sisi aplikasi yang menyebabkan terjadinya insiden atau operational deficiency, for example, kita akan bisa memberikan automatic root cause analysis misalnya yang akan bisa membantu customers kita untuk benar-benar pinpoint, oh ini ternyata errornya terjadi di
jam tertentu di aplikasi tertentu di services yang mana misalnya. Jadi memang kita sangat membantu customers kita untuk bisa meningkatkan efisiensi dari sisi operational untuk AI itu sendiri gitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian selain di platformnya Datadog, kita punya AI capability yang namanya Watchdog tadi. Datadog juga memiliki LLM observability juga gitu. Jadi kita membantu customers kita untuk bisa monitor AI application atau platform yang sedang mereka bangun gitu. Karena kan saat ini banyak sekali perusahaan yang sudah eksplorasi AI untuk berbagai macam use cases gitu ya, dan mereka juga ingin memastikan kalau AI model atau AI platform yang mereka bangun juga efisien dan efektif. Datadog saat ini juga support banyak sekali AI technologies yang kita bisa bantu customers kita untuk make sure mereka bisa membangun aplikasi AI mereka dengan baik dan benar gitu. Nah, ngomong-ngomong nih Bu Karina, Datadog sendiri berarti di Indonesia itu sudah punya tim itu sejak tahun lalu. Oke, tahun lalu. Mungkin boleh diperkenalkan nih bagaimana perkembangan timnya sendiri ya. Karena kan kalau kita berbicara tentang pasar di Indonesia gitu ya, market di Indonesia itu tidak lain, dibutuhkan juga support yang ya kita bisa bilang hampir 24 hours ya. Kalau memang untuk transaksi yang 24 hours ya kita harus fulfill ya. Apalagi ini observability gitu kan Sobat Mitra Data. Ya, saya mungkin emphasize lagi, Indonesia merupakan salah satu pasar yang paling penting untuk Datadog di Asia Pasifik saat ini. Jadi makanya juga kita double down every line of support, mulai dari account manager, mulai dari support engineer, partner manager juga. Nanti saya mungkin berbicara sedikit mengenai partner development yang ada di Indonesia. Essentially kita membantu customers kita di Indonesia untuk punya akses langsung ke Datadog sebagai principal ceritanya ya, sebagai yang punya produk dari sisi ini ceritanya. Jadi itu yang pertama, kita investasi secara orang untuk base di Jakarta. And then ada dua hal mungkin yang saya pengen bicarain ya. Jadi yang pertama itu, selain kita punya tim, satu hal yang kita juga acknowledge itu tuh adalah untuk customer bisa mendapatkan business value dari Datadog sebagai platform, kita butuh yang namanya good adoption juga gitu. Jadi di Datadog juga kita percaya bahwa untuk customer bisa menggunakan tools dengan baik dan benar, itu tidak hanya mereka punya akses ke teknologinya juga, tapi mereka juga bisa tahu cara penggunaannya seperti apa, best practice-nya kayak gimana, karena kan untuk monitoring atau observability punya practice itu terus berubah sesuai dengan kebutuhan customer. Jadi adoption itu salah satu hal yang kita sangat put a lot of attention. Kita juga punya Indonesia Customer Success Manager, for example. Jadi itu juga beberapa investasi yang sudah kita lakukan. Lalu pada saat yang sama, kami juga percaya di Datadog bahwa kita juga butuh partner gitu ya di Indonesia, karena tentunya kita juga mau memberikan akses ke customers kita untuk bisa punya local partner yang memang day to day bersama mereka dan bisa memberikan extension of support dari yang Datadog sudah provide gitu. Nah, mungkin saya juga mau menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk partnership yang sudah dijalankan between Datadog dan Mitra Integrasi Informatika gitu ya. Jadi congratulations juga untuk achievement-nya. Jadi MII sudah mendapatkan peringkat sebagai Datadog Advanced Partner di Indonesia. Jadi I think terima kasih banyak untuk support-nya selama ini. Terima kasih Bu Karina atas support selama 3 tahun ya kita bersama ya. Yes. Tentunya selama 3 tahun ini MII sudah memiliki tenaga ahli yang tersertifikasi di Datadog. Nah, masih berbicara tentang perkembangan di Indonesia. Apa nih yang kita patut tunggu-tunggu untuk kedepannya lagi nih? Apalagi nih perkembangan Datadog yang akan ada di Indonesia? Ya, secara produk tentunya kita terus evolve gitu ya. Jadi mungkin kalau saya bisa cerita sedikit yang saya lihat di Indonesia yang sangat menarik tuh, for example sejak 2 tahun belakangan sampai saat ini ada banyak sekali perusahaan eksplorasi mengenai FinOps solutions-nya Datadog gitu. Jadi Datadog kan sudah melakukan monitoring dari sisi infrastructure, aplikasi dan komponen-komponen lain dari sisi customers gitu ya. Dengan informasi tersebut kita bisa membantu untuk customers kita bisa make sure kalau cloud spend mereka juga efisien
gitu. Okay. Jadi Datadog punya tools yang namanya Datadog Cloud Cost Management yang bisa membantu customers untuk bisa melakukan optimisasi dari cloud spend-nya mereka. Karena kan tentunya mereka harus menjaga untuk cloud spend-nya juga tetap efisien sesuai dengan permintaan aplikasi dan bisnis gitu ya. Jadi itu yang pertama yang sering kita lihat. Lalu kemudian juga tentunya cloud security juga menjadi area yang sangat banyak dilihat oleh banyak sekali perusahaan di Indonesia saat ini, tentunya dengan semakin bertambahnya importance untuk keamanan siber dan in security in general gitu ya. Jadi itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, Datadog juga melakukan banyak sekali investasi untuk bisa membantu customers kita tidak hanya observe tapi juga take actions gitu ya. Karena kan kalau hanya observe, nanti customer akan tanya, abis itu what can I do with this insight gitu. Jadi Datadog juga membangun banyak sekali features untuk bisa membantu customers kita untuk bisa take actions. Jadi kita ada workflow automations, for example. Kita juga baru saja rilis produk yang namanya On Call, yang kita bisa paging the people yang melakukan incident management dan segala macam, for example. Jadi memang 3 area ini yang kita lihat menjadi area yang sangat menarik dan mungkin ketika sudah diadopsi secara fully akan sangat menarik untuk customer kita yang ada di Indonesia. Jadi observability bukan cuma sekedar notifikasi ya? Betul. Tapi bagaimana bisa take actions? Betul. Ya. Wah, menarik ya Sobat Mitra Data. Kita semua telah mendengarkan pemaparan mengenai solusi Datadog sebagai modern observability. Apabila ada pertanyaan, silahkan menghubungi kami, PT Mitra Integrasi Informatika. Dan terima kasih atas ketersediaan waktunya Bu Karina, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam Sobat Mitra Data. Thank you ya Ci, udah selesai.